3, 2, 1. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sini duduk. Kamu Umda ya yang menghubungi Bu semalam untuk melakukan sesi konseling? Iya, Bu, benar sekali. Tunggu. Umda ya yang ketua kelas dari kelas 12 IPA? Iya, Bu, benar sekali. Saya ketua kelas 12 IPA. Oh iya. Sekarang bagaimana kabar Umda? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Nah, sebelumnya, apakah posisi kamu sudah nyaman? Iya, Bu, sudah. Kalau sudah nyaman, kita akan memulai berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai sesi kita pada hari ini, konseling kita pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada Umda, apakah sebelumnya Umda sudah melakukan sesi konseling sebelumnya? Iya, Bu, saya sudah pernah waktu kelas 3 SMP, Bu. Waktu itu lagi asesmen nasional, Bu. Baiklah, baguslah kalau kamu sudah melakukan konseling sebelumnya. Iya, Bu. Nah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan kembali konseling itu apa dan apa sih tujuannya. Nah, konseling itu sendiri merupakan suatu proses pemberian pertolongan atau bantuan yang dikerjakan oleh seorang konseli atau guru BK kepada individu yang mengalami sesuatu macam masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien atau Umda sendiri. Nah, adapun tujuannya yaitu membantu individu untuk menghapuskan atau menghilangkan tingkah laku dari maladaptif menjadi adaptif. Nah, apakah Umda sudah mengerti? Ya, Bu, saya sudah mengerti, Bu. Oke, kalau begitu, apa yang Umda ingin ceritakan kepada Ibu? Apakah Umda mempunyai masalah yang ingin diatasi? Iya, Bu, tapi saya malu-malu, Bu, mengatakannya. Umda tidak perlu malu untuk mengatakannya dan jangan malu untuk bercerita kepada Ibu, karena di saat orang melakukan konseling, konselor itu bertanggung jawab penuh atas kerahasiaan masalah yang diceritakan oleh Umda. Jadi masalah Umda hanya Ibu yang tahu. Jadi Umda tidak perlu malu untuk menceritakannya. Bagaimana? Apakah kamu siap untuk mengungkapkan masalahmu yang Umda sedang alami? Iya, Bu, saya sudah siap kalau seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, mungkin Umda bisa menceritakan apa permasalahan Umda. Baik, Bu, begini, Bu. Saya merasa ada hal yang berbeda dari diri saya sendiri, Bu, setelah sekolah online diterapkan, Bu, seperti itu, dan masalah ini terus menerus menjadi berlarut-larut, Bu, dan hingga sekolah dibuka dengan sistem blended seperti itu, Bu. Jadi baik, mungkin Umda bisa menceritakan secara mendetail bagaimana perasaan perasaan hal berbeda seperti apa yang Umda maksudkan di sini. Begini, Bu. Waktu sebelum adanya sekolah online itu, Bu, kan ada wabah. Jadi di situ saya sering belajar, Bu, dengan giat, tetapi dan melakukan hal-hal produktif yang lain, Bu, untuk mengasah kemampuan saya dan keterampilan saya juga, Bu. Namun sayangnya ketika setelah diterapkannya sekolah online ini, Bu, perubahan perilaku saya bertolak belakang dan sangat berubah drastis, Bu. Seperti itu, dimana saya dulu rajin, Bu, sekarang ya begitulah, Bu. Kalau boleh Ibu tahu,
perubahan perilaku apa yang Unda maksud? Perubahan perilaku saya itu Bu, dulu saya sangat rajin Bu, tapi di saat diterapkan sekolah online Bu yang belajar dari rumah, saya lebih banyak bermain game, bermain sosial media, nonton drakor juga Bu. Tetapi serta pada akhirnya saya menjadi malas untuk mengerjakan tugas Bu, dan tingkat kedisiplinan saya untuk melakukan hal yang lebih produktif lagi menjadi sangat menurun Bu. Oh iya, Ibu sudah paham apa yang Unda katakan tadi. Jadi Unda di sini mengalami perubahan perilaku yang dulunya lebih produktif, dan di saat sekolah online diterapkan, Unda lebih banyak melakukan hal-hal kegiatan yang tidak produktif sama sekali, seperti bermain game, bermain sosial media, dan menonton drakor. Iya. Ya, terus Ibu paham dan mengerti apa yang Unda rasakan saat ini. Iya Bu, syukurlah kalau Ibu sudah mengerti tentang masalah yang saya hadapi. Oke, jadi Ibu mendengar cerita Unda. Nah, dari cerita Unda, dari masalah Unda, Ibu dapat simpulkan bahwa masalah Unda ini dapat diatasi, dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik self management. Oh, sebentar Bu, teknik self management itu apa ya Bu? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan apa sih itu teknik self management. Nah, di sini self management bertujuan untuk membantu konseli untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di mana teknik ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku konseli yang dianggap merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Nah, self management di sini juga merupakan upaya individu untuk melakukan perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas atau kegiatan yang mereka lakukan. Nah, teknik ini memiliki 3 tahap. Nah, tahap pertama itu ada self monitoring, yang kedua ada stimulus control, dan yang ketiga ada self reward. Nah, apakah Unda sudah mengerti apa yang dijelaskan tadi? Oh, seperti itu ya Bu. Saya sudah mengerti Bu apa itu self management. Oke, selanjutnya apakah kita bisa mulai tahapan-tahapan self management ini untuk merubah perilakumu? Siap Bu, saya sudah siap. Nah, Ibu akan memberitahu bahwa untuk tahapan pertama itu ada self monitoring. Nah, di mana tahapan ini kamu dapat mencatat dan menuliskan hal-hal apa saja yang membuat kamu mengalami perubahan dan di mana kamu malas untuk melakukan kegiatan produktif. Ya Bu, baik. Oke, nah sekarang kamu sudah mengerti. Sekarang Ibu akan memberikan kamu tugas rumah yang dimana kamu perlu mencatat semua kegiatanmu, apa saja yang kamu lakukan di setiap harinya. Dan kemudian 3 hari ke depan, Unda kembali ke ruangan Ibu, dengan jam yang sama dan mengumpulkan catatan harian yang Ibu berikan tadi. Nah, apakah Unda dapat melakukannya? Baik Bu, saya akan melakukannya dengan mencatat hal-hal yang apa saja saya lakukan di tiap harinya, dan yang lebih penting hal apa yang membuat perilaku saya dapat berubah secara drastis Bu, yang dimana saya lebih malas mengerjakan tugas dan tidak melakukan kegiatan produktif lagi seperti belajar, menulis artikel, olahraga, dan membaca buku Bu. Oh iya, baiklah kalau begitu Ibu sangat senang mendengarnya. Jadi kalau Unda siap untuk melakukannya, Ibu tunggu ya 3 hari ke depan di jam yang sama, dan jangan lupa catatannya di store ke Ibu ya. Baik Bu, kalau seperti itu Bu, saya mau pergi dulu Bu, karena sekarang sudah masuk jam pelajaran Bu. Oke, baiklah, silahkan nak. Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Umda, silakan masuk nak. Iya Bu. Ayo silakan duduk. Oh iya, Umda habis belajar mata pelajaran apa tadi? Tadi saya habis belajar mata pelajaran kimia Bu. Oke, jadi apakah tugas yang Ibu berikan sudah kamu lakukan? Iya Bu, sudah ini Bu. Oke. Oke, jadi di sini Umda mencatat bahwa kegiatan belajar Umda lebih sedikit ya daripada kegiatan yang lebih produktif seperti menulis artikel dan lain-lain. Nah, waktu belajar Umda itu di sini sekitar 1,5 jam per hari ya. Iya Bu, seperti Kemudian bermain game dan bermain sosial media setiap hari hingga pukul 11 malam. Nah, baru kemudian Umda baru mengerjakan tugasnya. Nah, pada akhirnya tugas Umda tidak terselesaikan gara-gara kelayakan bermain gamenya. Jadi di sini Umda menyebutkan bahwa teman-teman Umda juga sering datang ke rumah ya. iya. Oh, jadi ini ya kegiatan Umda yang membuat Umda mengalami sebuah perubahan di saat diterapkannya sekolah online ya belajar. Iya Bu. Nah, sekarang apa ya? Ibu mau bertanya nih. Menurut Umda, apa yang seharusnya Umda lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya Bu dan mengurangi kegiatan yang tidak produktif Bu, seperti bermain game hingga larut malam dan bermain sosial media seperti TikTok dan Instagram Bu, dan juga perlu membuat jadwal yang mengarah pada kegiatan yang lebih produktif Bu, dan saya harus disiplin lagi dengan jadwal yang saya akan buat Bu, seperti itu. Tapi saya masih bingung Ibu mengenai jadwal apa yang akan saya buat. Oke, tepat sekali. Itu ide yang sangat bagus, Umda. Nah, Ibu setuju mengenai perumusan jadwal yang kamu bilang tadi. Nah, Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Nah, baiklah, sekarang Ibu akan membantumu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu dapat seimbang dan lebih banyak mengarah pada kegiatan yang lebih produktif di setiap harinya. Baik Ibu. Nah, setelah melihat catatan Umda, di dalam catatan Umda itu berisikan tentang dimana setelah pelajaran di sekolah berakhir, Umda itu langsung pulang ke rumah. Nah, dimana ketika Umda pulang ke rumah, Umda tidak belajar, tetapi menonton TV terlebih dahulu. Apakah begitu? Bahkan bisa sampai malam ya bila acaranya menarik. Oke, dan kemudian dilanjutkan bermain game hingga larut malam. Oke, pola inilah yang harus Umda rubah. Buatlah jadwal kegiatanmu setiap hari selama setiap hari dari mulai pagi hingga malam. Misalnya bangun pagi jam 4, sholat dan seterusnya. Baiklah Bu, saya mengerti. Oke, sekarang saya berikan kertas, kemudian Umda mencatat beberapa jadwal yang ingin Umda lakukan. Baik. Sudah selesai Bu. Oke, Ibu lihat ya jadwal kamu. Jadi jadwal kamu di sini berolahraga selama 3 kali seminggu
kemudian berada di sekretariatan OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore. Kemudian kamu pulang dan beristirahat hingga pukul 4. Dan setelah itu kamu belajar, berangkat ke rumah temanmu untuk belajar bersama. Dan setelahnya itu kamu istirahat dan belajar hingga pukul 7.15 sampai pukul 9.30 di malam hari. Nah, ditambah lagi pagi setelah subuh dari pukul 4.30 sampai pukul 5.30. Apakah begitu ya jadwal kamu yang kamu rancang sekarang? Iya Bu, seperti itu. Oke, baik. Jadwal kamu ini sangat cukup sesuai dengan proporsi waktumu dan cukup produktif dan seimbang antara kegiatan belajar, waktu istirahat dan juga waktu bermain kamu. Nah, selanjutnya kita akan menyusun dan melakukan kesepakatan konsekuensi apa yang Unda dapatkan ketika melanggar jadwal yang telah kamu tuliskan tadi. Bagaimana ya Bu? Baik Bu, jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat nanti, maka saya tidak boleh mengikuti atau memegang handphone lagi Bu selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah terus Bu. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya Bu di saat waktu belajar, saya akan mengganti waktu belajar saya di lain waktu Bu nantinya. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar saya yang sesuai dengan jadwal dan prestasi saya meningkat Bu, saya akan berhak untuk libur di Bali Bu. Wah, Seperti itu Bu, pada liburan semester depan. seru ya. Iya Bu. Jadi kamu telah memilih sendiri punishment dan reinforcement yang telah disepakati. Nah, Ibu percaya kamu dapat melakukannya dengan baik dan Ibu yakin Unda akan jujur atas apa yang Unda lakukan. Iya Bu, saya akan berusaha dan akan memperlihatkan kalau saya bisa berubah perilaku saya. Oke, nah 2 minggu lagi kita akan melakukan evaluasi mengenai jadwal kegiatan kamu. Nah, apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal yang telah kamu tuliskan tadi atau tidak? Dan agar evaluasi di sini agar treatment kamu dapat berjalan dengan lancar. Dan Ibu akan mengkonfirmasikannya kepada kedua orang tuamu agar ketika kamu berada di rumah, nah mereka bisa membantumu dan memantaumu untuk menaati jadwal-jadwal yang telah kamu buat tadi. Baiklah Ibu. Terima kasih atas bantuannya ya Bu. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan jadwal-jadwal yang telah saya buat. Oke, baiklah. Ibu sangat senang mendengarnya dan Ibu tunggu lagi kedatangannya ya ke sini 2 minggu ke depan. Nah, di jam yang sama ya Unda? Iya Bu. Oke, dan ketika kamu datang kembali di sini, Ibu akan menanyakan apakah jadwal kamu yang kamu buat dapat diterapkan dan apakah kegiatan produktif yang kamu catat tadi sudah kamu terapkan. Baiklah Bu. Saya akan melakukannya. Jadi sesuai dengan arahan Ibu, kalau begitu saya izin keluar dulu ya Bu dari ruangan ini karena mata pelajaran selanjutnya juga akan dimulai juga Bu. Terima kasih atas bantuannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.